Ya, Saudara, Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan bagian dari Omnibus Law resmi disahkan 5 Oktober sore kemarin. Dan regulasi ini menimbulkan polemik karena dinilai oleh masyarakat hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan para pekerja. Lantas apa tanggapan pekerja di Bali setelah undang-undang ini ditetapkan? Telah bergabung secara virtual bersama kami adalah Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP Par SPSI Putu Satya Wira Marhendra. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Pak Putu? Baik, sehat selalu. Oke, Pak Putu, RUU Cipta Kerja ini sudah resmi disahkan ya, selesai pada tahap pertama dan sudah disetujui untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR RI. Apa tanggapan Bapak atau sebenarnya sedari awal teman-teman pekerja sudah menduga Undang-Undang Cipta Kerja ini akan ditetapkan dalam tanda kutip dengan sebegitu mudahnya? Hak untuk membuat dan menetapkan undang-undang ada di DPR RI. Kami dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Provinsi Bali secara hierarki memiliki perangkat pusat, dan perangkat pusat kami tergabung di dalam Konfederasi SPSI, di mana Konfederasi SPSI di bawah pimpinan Bapak Yoris Raweyai itu secara tegas sudah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja karena beberapa pasal yang sudah jelas-jelas akan memberikan dampak buruk kepada pekerja, sehingga melalui pertemuan forum tripartit nasional akhirnya Konfederasi SPSI di bawah pimpinan Bapak Yoris Raweyai beserta konfederasi yang lainnya itu menyatakan menolak RUU Cipta Kerja bila mana tetap tidak mengakomodir apa yang diusulkan oleh para pekerja melalui induk organisasinya di pusat. Baik Pak Putu, terima kasih untuk keterangan dan juga pernyataan sikapnya, dan memang sejak tanggal 6 hingga 8 nanti juga akan ada, telah ada dan telah berlangsung penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini di beberapa daerah di Indonesia. Nah Pak Putu, mari kita coba cacah sedikit beberapa pasal-pasal yang dipandang kontroversial atau bermasalah. Yang pertama adalah tentang dihapuskannya ketentuan upah minimum kabupaten kota, kemudian juga kemungkinan pekerja dikontrak seumur hidup. Belum lagi bicara mengenai permasalahan cuti yang ditiadakan, katakanlah semisal cuti bagi melahirkan, kemudian juga kegiatan agama lainnya. Bagaimana Bapak menilai hal ini, Pak? Terus terang, dunia sekarang dari segi informasi kan pertarungannya tidak hanya di koran cetak, media online, kemudian medsos. Sehingga mana informasi yang akurat, yang faktual, itu sangat sulit untuk didapat. Berbagai berita berseliweran, baik karena kepentingan partai politik, baik itu karena kepentingan pihak-pihak yang punya kepentingan lain, sehingga yang mana menjadi keputusan DPR RI mengenai RUU Cipta Kerja ini, betul-betul kami di daerah tidak bisa mendapatkan informasi yang faktual, hanya katanya. Nah, sehingga tadi pagi kami bersikap untuk meminta kepada perangkat kami di pusat, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, tolong secepatnya dikirim Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, sehingga kami akan memeriksa kembali mana-mana pasal yang ditetapkan apakah mengalami perubahan atau tidak. Kalau tetap memberikan dampak buruk bagi pekerja, kami menyatakan tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik Pak Putu, terima kasih. Tentu kita juga sangat mendorong adanya keterbukaan dan transparansi ya, karena undang-undang ini bagaimanapun juga akan berpengaruh terhadap masyarakat. Dan selanjutnya, bukankah Omnibus Law ini akan mempercepat justru investasi dan berdampak pada pengurangan, pada peningkatan ya jumlah tenaga kerja, Pak Putu? Kita tidak
sekali lagi kami tegaskan, kita tidak anti dengan investasi, tetapi kami menginginkan investasi yang memberikan dampak peningkatan kelayakan hidup para pekerja yang ada di Indonesia. Dan kalau toh ada investasi, satu poin penting, tenaga kerja asing yang ditugaskan untuk mengerjakan proyek investasi itu di Indonesia, wajib hukumnya untuk melakukan transfer knowledge dan ada batas waktu mereka melakukan tugasnya di Indonesia, sehingga pada saatnya nanti tenaga kerja Indonesia mampu menduduki jabatan yang ditinggalkan oleh tenaga kerja asing tersebut. Jadi ini salah satu hal yang kami sampaikan, bahwa investasi no problem, tetapi kalau investasi itu harus mengurangi hak-hak yang sudah kami dapat, nah ini yang tidak kami terima. Oke. Iya Pak Putu, di Bali sendiri kan banyak sekali tenaga kerja asing ya. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, tenaga kerja asing kini diberikan kemudahan untuk bekerja di Indonesia. Nah, bagaimana menurut tanggapan Pak Putu? Sepanjang kemudahan itu betul-betul bermanfaat bagi kita sebagai pekerja, itu yang pertama, adanya transfer teknologi, ahli teknologi. Yang kedua, tetap adanya batas waktu orang asing itu bekerja di negara kita, dan juga mereka tunduk kepada adat istiadat budaya yang ada di Indonesia. Baik Pak Putu. Jadi yang terpenting, Ya. jangan sampai orang asing itu bisa bekerja seumur hidup di Indonesia. Perlu ada perlindungan Pak ya untuk tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri Pak ya? Ya, jangan sampai tenaga kerja asing dilindungi oleh undang-undang, tenaga kerja Indonesia tidak mendapat perlindungan dari undang-undang. Baik Pak Putu. Lalu pemilik republik ini siapa? Menarik sekali, terima kasih Pak. Dan tadi saya ingin membicarakan lagi yang tadi di awal Pak Putu sempat menyatakan bahwa dari teman-teman serikat pekerja di sini meminta hasil dari undang-undang yang telah disahkan agar lebih transparan. Tapi pertanyaan saya kemudian, jadi sebelumnya apakah memang serikat pekerja ini tidak dilibatkan Pak dalam pembahasan RUU? Proses awal tidak. Tetapi setelah pimpinan serikat pekerja diundang oleh Pak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi menarik draft tersebut untuk dibicarakan secara tripartit nasional yang terdiri dari unsur pengusaha diwakili Apindo dan Kadin nasional, kemudian pemerintah diwakili oleh 10 kementerian, kemudian serikat pekerja, serikat buruh yang tetap ikut di forum tripartit nasional itu adalah Konfederasi SPSI di bawah pimpinan Bapak Yoris Raweai, kemudian KSBSI Ibu Eli Rusita Silaban, kemudian KSPN Bapak Ristadi, dan satu lagi K Sabarmusi. Nah, dari pertemuan tersebut ternyata apa yang diharapkan oleh pimpinan-pimpinan kami pusat di Jakarta, apa yang diusulkan tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi apa yang diusulkan oleh kami, akhirnya perangkat organisasi kami menyerahkan draft usulan kami sebagai sandingan atau tandingan draft pemerintah dan Apindo untuk diserahkan ke Balik DPR RI, diserahkan kepada Ketua DPR RI, bahkan ke DPD RI beserta Menko Perekonomian Indonesia. Sehingga dari awal sesungguhnya kami sudah tidak menyukai proses RUU Cipta Kerja ini karena tidak melibatkan unsur serikat pekerja, serikat buruh sebagai fondasi utama di dalam hubungan industrial yang diwujudkan dalam bentuk tripartit, pemerintah, pengusaha, pekerja. Baik. Nah, undang-undang ini sudah ditetapkan ya Pak Putu dan akan segera diaplikasikan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga para pengusaha untuk tetap menyejahterakan para pekerjanya? Yang pertama, jangan sampai pengusaha menggunakan aji mumpung. Apa yang telah disepakati dan diberikan kepada pekerja
melalui perjanjian kerja bersama itu tidak boleh dikurangi dengan alasan telah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu poin yang pertama. Kalau misalnya dengan adanya Undang-Undang 13 2003 sebelumnya kami telah bersepakat pesangon itu maksimal 32 kali gaji, jangan sampai karena Undang-Undang Cipta Kerja kami mendapatkan hanya mungkin 20-25 kali gaji. Nah, ini terus terang tidak kami bisa terima, karena dalam konsep kami membangun hubungan industrial bahwa apa yang diterima oleh pekerja sebelumnya tidak boleh dikurangi kecuali kondisinya force majeure. Baik, Pak Putu, terima kasih banyak Pak Putu sudah berbagi pandangannya. Satu lagi. Silakan Pak, singkat saja. Kami setelah membaca nanti, kami akan melakukan judicial review terhadap pasal-pasal yang masih merugikan kepentingan para pekerja. Karena itulah satu-satunya jalur yang masih tersisa untuk kami akibat daripada aspirasi kami yang tidak didengar oleh pemerintah dan DPR RI. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan nanti akhirnya adalah yang terbaik untuk masyarakat kita, khususnya para pekerja, Pak ya. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Putu, dan saudara kita Terima kasih banyak. Terima kasih, kita beralih ke informasi selanjutnya.